Bab 231. Lokasi Zhao. Wang Lin tinggal di sebuah penginapan di dalam kota selama 3 hari. Selama ini, banyak orang datang mengunjunginya. Dia menyingkirkan sikap acuh tak acuh yang biasa dan mengenal banyak orang. Sebagian besar pembudidaya nas Chensol ini bukan dari kota. Mereka datang untuk berpartisipasi dalam pertukaran rahasia. Pertarungan Wang Lin dengan pria botak menarik semua perhatian mereka. Lagi pula, kekuatan adalah yang terpenting di lautan setan dan Wang Lin dapat dengan mudah mengalahkan pria botak itu. Tampilan kekuatannya itulah yang membuat semua pembudidaya nas Chensol ini secara pribadi datang berkunjung. 3 hari berlalu dan sekarang adalah hari pertukaran rahasia. Pagi itu, seorang kultivator formasi inti datang dan dengan sopan memberikan undangan kepada Wang Lin. Kemudian, pembudidaya formasi inti membawa Wang Lin ke toko. Setelah lelaki tua dari toko melihat Wang Lin, dia dengan cepat menjadi sangat hormat. Dia dengan hati-hati membawa Wang Lin ke dinding, lalu mengetuknya beberapa kali. Setelah itu, dinding beriak seperti air tenang yang baru saja dijatuhkan batu ke dalamnya. Setelah melakukan semua itu, dia mengeluarkan jubah dan memberikannya pada Wang Lin. Wang Lin berdiri di sana, tapi tidak melangkah maju. Dia mengirim perasaan ilahinya ke dalam. Dia menemukan bahwa ada ruang terpisah di dalamnya dengan loteng yang sangat indah. Ada 7 atau 8 pembudidaya di dalam, semuanya mengenakan jubah yang sama. Beberapa duduk sendiri sementara yang lain berbicara satu sama lain. Ketika Wang Lin mengirim dalam pengertian ilahi, hanya seorang pria parubaya yang tampak terpelajar yang membuka matanya. Sepertinya tidak ada orang lain yang memperhatikan perasaan ilahi Wang Lin. Pria terpelajar ini juga satu-satunya orang yang tidak mengenakan jubah. Ekspresi pria terpelajar itu tetap sama, tetapi sedikit keterkejutan melintas di matanya. Wang Lin terkejut. Ketika dia memindai semua orang dengan divine sense-nya, dia menemukan bahwa semua orang yang hadir berada pada tahap awal nas Chensol, semua orang kecuali orang terpelajar. Meskipun orang terpelajar itu tampak seperti berada di tahap awal nas Chensol, pada kenyataannya, dia sudah berada di puncak tahap akhir nas Chensol dan hanya 1 langkah dari tahap spirit severing. Wang Lin tidak tahu teknik apa yang dibudidayakan orang ini, tetapi jiwa ilahi pria terpelajar itu harus sangat kuat untuk dapat mendeteksi Wang Lin. Setelah menarik akal sehatnya, Wang Lin mengambil jubah itu dan memakainya. Kemudian, tanpa sepatah kata pun, dia berjalan ke dinding. Ketika dia muncul di dalam area baru, dia menemukan meja untuk duduk sendiri dan menutup matanya. Tindakan ini segera menyebabkan beberapa pembudidaya yang ingin berbicara dengannya berubah pikiran. Meskipun mata Wang Lin tertutup, indera ilahinya terus melacak pria terpelajar itu. Dari saat dia masuk ke ruangan, pria terpelajar itu terus-menerus menatapnya. Setelah beberapa saat, beberapa pembudidaya datang. Mereka semua mengenakan salah satu jubah itu untuk menyembunyikan wajah mereka dan beberapa bahkan dikelilingi oleh kabut hitam. Setelah melihat ini, Wang Lin menyadari bahwa orang-orang ini tidak ingin ada yang mengenali mereka. Jika mereka mengungkapkan siapa mereka, maka ketika mereka memamerkan harta mereka, itu akan menyebabkan banyak masalah bagi mereka. Namun, banyak pembudidaya di sini tidak menyembunyikan wajah mereka. Sepertinya mereka percaya diri dan tidak takut mengungkapkan identitas mereka. Tapi Wang Lin masih memiliki keraguan di benaknya.
Bagaimana mungkin ada begitu banyak pembudidaya Nas Chen Sol berkumpul di sini, di toko kecil di kota Lianmo ini? Dia diam-diam melihat sekeliling dan melihat lebih dari 30 meja di sekitarnya. Mungkinkah ada lebih dari 30 kultivator Nas Chen Sol yang berpartisipasi dalam pertukaran rahasia ini? Meskipun dia memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya, ekspresinya benar-benar tenang. Wang Lin menunggu sedikit lebih lama. Setelah beberapa waktu berlalu dan tidak ada lagi pembudidaya yang datang, seorang lelaki tua yang duduk di depan bangkit. Dia batuk sekali dan berkata, pertukaran rahasia ini diselenggarakan oleh 3 kota, jadi ada lebih banyak orang dari biasanya. Tetapi karena semua orang di sini mencari sesuatu, saya yakin Anda akan menemukan apa yang Anda butuhkan. Aku akan pergi dulu. Dengan itu, dia mengeluarkan tas berisi dan membuang beberapa inti dan harta sihir. Harta karun itu melepaskan kekuatan spiritual dalam jumlah besar, menunjukkan betapa kuatnya mereka. Dia perlahan berkata, inti ini berasal dari makhluk roh berkualitas menengah. Seperti yang Anda semua tahu, binatang buas ini sama dengan pembudidaya Nas Chen Sol tahap akhir dalam kekuatan. Harta karun ajaib ini semuanya terbuat dari tulang binatang roh kualitas menengah, terutama bel ini. Saya hanya akan mengambil batu roh untuk barang-barang ini. Barang-barang itu baru saja melayang di depan orang tua itu. Jika ada yang tertarik, mereka hanya perlu melambaikan tangan dan barang itu akan langsung terbang ke tangan mereka. Tidak ada yang takut siapapun akan mencuri dalam pertukaran rahasia ini. Lagi pula, ruangan ini mengandung batasan yang kuat. Jika ada yang berani mencuri dan lari, mereka hanya akan mencari kematian. Wang Lin memperoleh semua informasi ini dari orang-orang yang dia ajak bicara selama 3 hari terakhir. Saat dia mendengar bahwa pertukaran ini diselenggarakan oleh 3 kota, dia mengerti bahwa tempat ini adalah ruang khusus. Pasti ada banyak toko yang tersebar di 3 kota dan para pembudidaya hanya perlu memilih salah satu dari mereka untuk masuk ke sini. Alhasil, keamanan para peserta akan terjamin. Setelah menunggu lama, seorang kultivator menukar batu roh dengan lonceng tersebut. Tidak ada orang lain yang mengajukan penawaran. Segera, giliran orang berikutnya. Perlahan, berbagai harta sihir, pil, dan gulungan ditampilkan. Semuanya memiliki harga tinggi. Itu hanya menunjukkan betapa berharganya barang yang dijual di sini. Salah satu dari barang-barang ini dapat ditempatkan di lantai tertinggi dari paviliun pemurnian harta karun dan dijual dengan harga yang sangat tinggi. Sebagian besar pembudidaya di sini hanya bertukar. Hal yang paling mereka sukai adalah bahan pil dan harta karun. Tentu saja, jika ada pil dan harta yang lengkap, itu juga bagus. Setelah itu adalah batu roh. Jika sebelum kabut yang mengelilingi lautan iblis menghilang, maka batu roh tidak akan banyak berguna. Nilainya rendah karena hanya dibutuhkan untuk kultivasi. Setelah kabut menghilang dan binatang buas mulai menutupi lautan setan, orang-orang mulai menggunakan susunan transfer semakin banyak. Ada 2 jenis array transfer. Salah satunya adalah susunan transfer kuno, yang dibuat oleh para pembudidaya kuno. Hanya sedikit yang tersisa dan banyak yang rusak, sehingga sangat sedikit yang bisa digunakan. Bergantung pada jumlah batu roh yang digunakan, mereka bisa memindahkan seseorang setidaknya sejauh 1 juta kilometer. Namun, untuk menggunakannya, Anda harus menggunakan batu roh berkualitas tinggi,
jadi tidak ada seorang pun di lautan iblis yang dapat menggunakannya. Lagi pula, batu roh kualitas terbaik hampir punah. Bahkan jika seseorang memiliki beberapa, sangat sedikit orang yang mau menggunakannya pada transfer array. Jenis lainnya adalah array transfer normal. Ini jauh lebih sederhana. Harganya berkisar dari 10 batu roh berkualitas rendah hingga kurang dari 100 batu roh berkualitas menengah. Paling-paling, mereka bisa berteleportasi beberapa ratus kilometer. Karena mereka sangat hemat biaya, mereka adalah metode perjalanan yang disukai di antara para pembudidaya. Namun akibatnya, konsumsi batu roh meningkat dan begitu pula nilainya. Setelah beberapa kali pertukaran, kini giliran seorang kultivator yang mengenakan jas hujan. Kepalanya menun. Oke, saat dia berkata, dengan suara serak, saya tidak punya banyak barang untuk dijual, hanya beberapa teks kuno. Jika ada sesama pembudidaya yang tertarik, Anda dapat menukarnya dengan mereka, tetapi karena sifat teks ini, saya tidak dapat mengizinkan Anda untuk melihat lebih dekat. Dengan itu, dia menamparkan tasnya dan 7 atau 8 keping batu giok terbang keluar. Warna batu giok ini semuanya sangat pudar dan beberapa di antaranya bahkan retak. Mereka masing-masing melepaskan aura kuno, menunjukkan berapa umur mereka. Di sekeliling batu giok ini ada perisai lampu hijau. Jelas, ini adalah teknik yang digunakan untuk mencegah orang memeriksa bagian dalamnya. Ini adalah katalog binatang purba. Ini adalah teks rahasia dunia kultivator kuno. Ini adalah resep produksi susunan transfer kuno. Ini adalah, saya hanya akan mengambil inti dari binatang roh kualitas menengah. 5 inti untuk salah satunya. Dengan itu, dia menunggu orang-orang untuk menanyakan tentang teks. Semua orang di ruangan itu mengerutkan kening. Bahkan 5 dari batu giok itu untuk 1 inti binatang berkualitas menengah tidak terlalu berharga, bagaimana mungkin kebalikannya? Kenyataannya, pria berjas hujan itu juga menghela nafas. Dia benar-benar tidak punya apa-apa untuk dijual selain batu giok ini. Dia menemukan mereka di gua seorang kultivator kuno. Kultivator kuno sangat miskin dan hanya memiliki batu giok ini. Pertama kali pria itu mencoba menjualnya, dia tidak menetapkan harga terlalu tinggi, tetapi setelah diabaikan dalam begitu banyak pertukaran, dia memutuskan untuk menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Dia berpikir bahwa barang-barang ini tidak berguna bagi kebanyakan orang dan bagi seseorang yang benar-benar menginginkannya, mereka akan membelinya berapapun harganya. Bahkan, dia menebak dengan benar. Saat Wang Lin mendengar tentang giok produksi array transfer kuno, jantungnya mulai berdebar kencang. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menemukan batu giok tentang susunan transfer kuno yang telah dia cari dengan susah payah di sini. Tanpa sepatah kata pun, dia melambaikan tangan kanannya dan mematahkan perisai di sekitar batu giok yang berisi informasi tentang susunan transfer kuno dan mengambilnya. Pria yang memakai jas hujan itu kaget dan wajahnya tiba-tiba menjadi jelek. Dia tahu bahwa lampu hijau itu tidak kuat, tapi untuk memecahkannya dengan mudah bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan. Dia percaya bahwa bahkan pembudidaya Nas Chen Sol tahap pertengahan tidak dapat memecahkannya dengan mudah, yang berarti bahwa satu-satunya penjelasan adalah bahwa orang ini adalah pembudidaya Nas Chen Sol tahap akhir. Setelah mengambil batu giok itu, Wang Lin memindainya dengan akal sehatnya dan menyimpannya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan 5 inti dari makhluk roh berkualitas menengah.
Pria yang mengenakan jas hujan dengan cepat menangkap inti dan menghela nafas. Dia tidak mengejar masalah tentang melanggar lampu hijau. Setelah menunggu beberapa saat dan melihat tidak ada orang lain yang tertarik, dia menyingkirkan potongan batu giok itu. Saat Wang Lin bertindak, 3 pembudidaya lainnya mulai memberi perhatian ekstra padanya. Salah satunya adalah orang terpelajar. 2 lainnya mengenakan mantel mereka. Mata mereka berbinar ketika mereka mengangkat kepala. Setelah keheningan singkat, kultivator lain berjalan untuk menyajikan barang-barangnya. Segera, giliran Wang Lin. Pada saat ini, semua orang terdiam dan menoleh untuk melihat Wang Lin. Tindakan Wang Lin mengungkapkan bahwa kultivasinya tidak sederhana. Para pembudidaya ini sangat penasaran dengan apa yang akan dijual Wang Lin. Setelah merenung sedikit, Wang Lin menamparkan tasnya. Beberapa inti binatang roh kualitas menengah dan beberapa harta yang tidak pernah dia gunakan terbang keluar. Melihat Wang Lin hanya mengeluarkan beberapa barang yang sangat umum, mereka menjadi sangat kecewa. Namun, ekspresi mereka semua tetap sama. Bagaimanapun, masing-masing dari mereka telah mencapai tahap Nas Chen Sol. Setelah berkultivasi begitu lama, mereka sangat terampil menyembunyikan ekspresi mereka. Wang Lin perlahan berkata, "Saya ingin menukar peta planet Suzaku. Semakin lengkap, semakin baik." Saat kata-kata itu keluar, ekspresi semua pembudidaya menjadi aneh. Setelah sekian lama, salah satu dari mereka berkata, "Rekan kultivator, hanya dengan hal-hal ini, akan sangat sulit untuk menukar peta. Saya khawatir Anda bahkan tidak akan bisa menukar peta laut setan saja." Wang Lin dengan tenang berkata, "Oh, lalu apa yang saya butuhkan untuk menukar peta?" Pria terpelajar itu tersenyum hangat dan berkata, "Rekan pembudidaya pasti baru di lautan iblis, jadi saya akan menjelaskannya. Bukan hanya lautan setan, tapi untuk negara budidaya manapun, peta sangat penting. Lagi pula, planet Suzaku terlalu besar. Jika Anda tidak memiliki peta, Anda tidak akan tahu kemana harus pergi. Adapun lautan iblis, itu bahkan lebih penting. Salinan peta laut setan akan menelan biaya 100.000 batu roh berkualitas tinggi dan tidak ada yang mau mengambil batu roh berkualitas rendah atau menengah. Dengan hanya harta sesama kultivator, itu tidak cukup. Adapun peta planet Suzaku, itu bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap individu. Jika rekan kultivator mau, saya punya peta laut iblis. Namun, itu hanya kualitas rendah dengan banyak area yang belum dijelajahi." Wang Lin merenung sedikit dan bertanya, "Apakah rekan kultivator memiliki peta wilayah umum yang luas dari negara-negara di sekitar Laut Iblis?" Pria terpelajar itu dengan hati-hati tersenyum sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak memiliki peta semacam itu." Seorang kultivator berjubah yang duduk di sudut tiba-tiba berkata, "Saya punya." Ini adalah salah satu pembudidaya yang matanya berbinar ketika Wang Lin bertindak lebih awal. Tatapan Wang Lin tertuju pada orang itu. Kultivator berjubah perlahan berkata, "Peta laut iblis berkualitas tinggi dengan 4 benua di sekitarnya, termasuk 148 negara. Berapa harga yang ingin Anda tawarkan?" Saat kata-kata itu keluar, semua pembudidaya berbalik dan mata mereka berbinar. Peta berkualitas tinggi sudah sangat langka, tetapi peta ini bahkan mencakup 4 benua dan 148 negara di sekitarnya. Itu hampir seperempat dari planet Suzaku. Harga peta akan sangat tinggi. Wang Lin merenung sedikit.
Saat ini, dia memiliki dua peta yang dimilikinya. Salah satunya adalah yang dia dapatkan dari Qiu Shiping dan yang lainnya adalah yang dia dapatkan dari kuil Dewa Perang. Peta dari Battle Gods Temple hanya berisi informasi rinci tentang negara dan sekitarnya hingga laut terluar Laut Setan. Lebih jauh dari itu, seperti lautan dalam lautan iblis, sangat kabur dan beberapa susunan transfer bahkan tidak dipetakan. Adapun area di seberang Laut Iblis, bahkan tidak ada tanda samar, hanya pegunungan. Ketika Wang Lin menganalisis peta, dia percaya bahwa Zhao ada di sisi lain, tapi itu hanya tebakan. Inilah mengapa dia tidak segera bertindak, tetapi pergi mencari peta yang lebih lengkap. Wang Lin merenung sedikit dan bertanya, "Apa yang kamu inginkan?" Kultivator mengirim pesan melalui akal ilahi. Rekan kultivator, jika Anda tidak terburu-buru, bagaimana kalau kita membicarakannya setelah pertukaran secara pribadi? Wang Lin menatap orang itu dan mengangguk. Semua orang menyadari apa yang terjadi dan tidak memperhatikan lagi. Namun, mereka semua sangat ingin tahu tentang apa yang akan digunakan Wang Lin untuk menukar barang yang begitu berharga. 1 jam kemudian, pertukaran rahasia berakhir dan semua orang pergi. Wang Lin meninggalkan ruangan dan melepas jubahnya. Seorang petugas wanita cantik sudah ada di sana menunggunya. Setelah melihat Wang Lin, dia dengan hormat berkata, "Senior, Tuanku mengatakan dia ada pertemuan denganmu, jadi dia memintaku untuk membawamu menemuinya." Hati Wang Lin bergetar dan dia menjadi lebih waspada, tetapi ekspresinya tetap tenang. Dia menatap perempuan itu. Dia bukan perawan dan baru ada di tahap pertengahan yayasan pendirian. Namun, kekuatan spiritualnya sangat lemah. Dia jelas mencapai level ini melalui banyak obat. Hati Wang Lin sudah menebak-nebak situasinya. Di bawah bimbingan wanita itu, Wang Lin tiba di kediaman yang tidak mencolok di tengah kota. Dia berhenti di luar pintu dan berkata, "Senior, silakan masuk. Junior akan berjaga di sini." Wang Lin tidak mengatakan apapun yang tidak berguna dan berjalan masuk. Dia sudah mengirimkan indera ilahinya ke dalam. Dia melihat seorang lelaki tua dengan hidung bengkok mengenakan baju merah. Dia duduk di sana dengan teko teh hijau di sampingnya. Ketika lelaki tua itu melihat Wang Lin masuk, dia tertawa dan berkata, "Ayo duduk, sesama kultivator. Ini adalah teh berkualitas tinggi dari negara Hoven. Saya membuat teh ini khusus untuk menghibur teman-teman." Wang Lin menggenggam tangannya dan duduk di seberang lelaki tua itu. Dia bahkan tidak melihat tehnya, tetapi mulai memeriksa sekelilingnya. Dia dapat dengan mudah melihat bahwa lelaki tua ini berada di tahap pertengahan Naschen Sol. Orang tua itu tidak keberatan dan secara pribadi menuangkan 2 cangkir teh. Dia menyesap tehnya dan berkata, "Siapa nama sesama kultivator?" Wang Lin tersenyum dan berkata, "Wang Lin." Orang tua itu meletakkan cangkirnya dan dengan lembut tersenyum. "Rekan kultivator Wang, nama saya Zhou Wude." Wang Lin tercengang saat melihat pria tua itu. Orang tua itu melihat ekspresi Wang Lin dan bertanya, "Apakah sesama kultivator Wang mendengar tentang saya?" Wang Lin menggelengkan kepalanya dan dengan tenang berkata, "Tidak, hanya saja sesama kultivator memiliki nama yang sama dengan teman saya, jadi saya kehilangan diri saya sejenak di sana." Lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak, tetapi diam-diam berpikir, apa maksud orang ini? Apakah dia sengaja bertindak seperti ini untuk mengacaukan saya? Orang tua itu tidak tahu apa yang dipikirkan Wang Lin,
tetapi dia tertawa dan berkata, "Jika ada kesempatan, saya ingin bertemu orang ini." Dengan itu, dia menamparkan tasnya. Dia mengeluarkan tas berisi dan berkata, "Rekan pembudidaya uang, ini adalah peta yang saya bicarakan. Saya akan menampilkannya kepada Anda. Setelah Anda memeriksanya dan memastikan tidak ada masalah, kita dapat membicarakan kesepakatan kita." Giok itu melepaskan cahaya lembut saat lelaki tua itu mengirimkan sedikit kekuatan spiritual. Segera, batu giok itu menampilkan peta raksasa di hadapan Wang Lin. Peta ini sangat rinci. Itu bahkan memiliki deskripsi terperinci tentang tingkat kerusakan masing-masing susunan transfer kuno. Itu juga memiliki detail situasi di sekitar setiap area dan bahkan nama semua Naschen Sol dan pembudidaya yang lebih tinggi. Ini bukan fokusnya, tetapi bahkan memiliki informasi terperinci tentang kemana masing-masing susunan transfer kuno terhubung. Titik ini saja akan menyebabkan harga peta ini meroket. Apa yang membuat Wang Lin semakin bersemangat adalah bahkan ada beberapa detail tentang kekuatan masing-masing negara. Bahkan ada beberapa rekaman terperinci tentang ranjau dan sarang binatang buas. Akibatnya, peta ini sangat berharga. Jika semua hal ini tidak cukup menggoda untuk Wang Lin, maka ini benar-benar mengejutkannya. Lingkungan Laut Iblis tidak hanya memiliki dua benua seperti peta yang dia dapatkan dari kuil Dewa Pertempuran, tetapi 4. Di peta, jelas terlihat 4 benua yang mengelilingi Laut Iblis. Di benua sebelah kiri, dia bisa melihat kata yang sangat kecil, Zhao. Pria tua itu dengan santai menunjuk ke suatu lokasi di peta. Peta itu tiba-tiba menghilang dan menunjukkan area yang ditunjuk lelaki tua itu. Seluruh peta tampak seperti jika seseorang melihat lokasi itu dari pandangan mata burung. Kemudian, lelaki tua itu melambaikan tangan kanannya dan peta itu menghilang. Dia mengembalikan batu giok itu ke dalam tasnya dan menatap Wang Lin. Tatapan Wang Lin tenang saat dia menatap lelaki tua itu. Dia sudah memiliki keinginan untuk membunuh orang ini. Selama dia membunuhnya, dia bisa mendapatkan sepotong batu giok dan segera kembali ke negara Zhao. Pria tua itu segera mundur beberapa langkah dan berkata, "Teman-teman kultivator, batu giok ini sudah sangat tua dan mudah pecah. Untuk mencegahnya pecah, saya telah menghubungkannya dengan indera ilahi saya." Petik 2. Tatapan Wang Lin tenang saat dia perlahan berkata, "Apa yang kamu inginkan?" Pria tua itu mengatupkan giginya dan berkata, "Selama kamu membantuku membunuh satu orang, aku akan memberimu batu giok ini." Cahaya dingin melintas di mata Wang Lin. Dia bertanya, "Tingkat kultivasi apa?" Pria tua itu dengan cepat berkata, "Jiwa baru lahir tahap akhir, setengah langkah menuju pemutusan roh." Wang Lin berdiri dan dengan tenang berkata, "Sekarang." Memimpin. Orang tua itu tertegun. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, "Oke. Rekan kultivator Wang, ikuti saya." Dalam sekejap mata, keduanya meninggalkan kota Lianmo. 3.000 kilometer dari kota ada cekungan. Setelah beberapa saat, keduanya tiba di tempat itu. Wang Lin menyebarkan perasaan ilahi dan menyeringai di dalam hatinya. Dia sudah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Orang tua itu sepertinya sudah mengenalnya dengan sangat baik. Petugas wanita segera berjalan ke arahnya ketika mereka bertemu. Dia sudah mengira ada skema di balik semua ini. Wang Lin dengan sengaja menggunakan frase nama yang sama untuk menguji lelaki tua itu, dan dengan akal ilahi yang kuat,
dia menyadari bahwa emosi lelaki tua itu sedikit bingung. Melihat hal-hal sekarang, itu persis seperti yang dia prediksi. Di bawah baskom ada formasi yang menyembunyikan 4 pembudidaya nas chainsaw. Wang Lin dengan tenang berkata, sangat disesalkan bahwa pria botak itu meninggal, atau kalian berenam bisa menggunakan formasi no escape killing dengan sempurna. Ekspresi pria berhidung bengkok tiba-tiba berubah, dan pada saat itu, jari lem milik Wang Lin bergerak. Orang tua itu bahkan tidak punya waktu untuk memecahkan batu giok itu. Dia hanya bisa melihat lampu merah di depannya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.